Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Nurma. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Kalian siap? Pernahkah kalian mengobservasi sesuatu? Tentunya pernah ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah faktual, yaitu fakta yang digunakan benar dan dapat dijadikan data untuk mendukung gagasan. Yang kedua, jelas, yaitu laporan disusun dengan menggunakan kalimat efektif sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. 3. Objektif, yaitu paparan penulis tidak bersifat subjektif. Maksud dari subjektif itu adalah hasil pemikiran yang menduga-duga. 4. Sahih, yaitu data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 5. Sistematis, yaitu laporan disusun dengan menggunakan struktur yang baku, runtut, dan mudah dipahami. 6. Fokus, artinya memaparkan secara jelas dan lengkap bagian-bagian penting untuk disampaikan. Yang terakhir, tepat waktu, yaitu laporan harus ditulis segera setelah melakukan observasi. Nah, struktur teks laporan hasil observasi yang pertama ada definisi umum, yaitu berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas. Ciri-ciri dari definisi umum ini biasanya ada di awal paragraf. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi gambaran tentang sesuatu secara terinci. Yang ketiga, deskripsi manfaat, merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Ciri-ciri dari deskripsi manfaat ini biasanya ada di akhir paragraf. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, disebut, dan lain-lain. Kedua, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, contoh, dan serta. Kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan perbedaan, contohnya adalah berbeda dengan. Kata konjungsi atau penghubung yang menyatakan persamaan, contohnya adalah sebagaimana, seperti halnya. Kata penghubung yang menyatakan pertentangan, contohnya adalah tetapi, sedangkan, namun. Dan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan pilihan, contohnya adalah atau. Nah, itu tadi kalian sudah mencoba mengenal teks laporan hasil observasi. Jika ada pertanyaan dan ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar atau silahkan kalian bisa hubungi ibu melalui WhatsApp atau email.